Halo guys, balik lagi di channel YouTube Motor Project MZ Motor Project ya guys. Kali ini kita membuat sebuah ini dia guys, alat ya untuk penguji. Ini untuk penguji pompa injektor, pompa bensin, dan untuk mengecek injektor ya guys. Jadi ini kita ibaratkan pompanya ya bosku. Seperti ini, kita power supply dulu, kita nyalakan ya. Oke, power supply udah nyala ya guys. Ini tandanya udah nyala. Ini 12 volt ya guys. Oke, kita pakai TPS juga untuk mengatur kecepatan injektor ya guys. Tapi ini bekasannya guys. Ini ke baru tapi yang biasa ya guys, untuk uji coba lah. Oke, kita simulasikan misalnya kita mau akan pompanya ya guys. Untuk mengukur kita pakai alat ukur, kita nyalakan. Oke, di sini dia akan on. Kemudian akan kita matikan, kemudian set. Nah, kita bisa lihat alat ukurnya. Nanti kita juga bisa untuk menguji kebocoran dari injektor itu ya guys. Jadi cuma nyalakan itu, nanti bisa menguji sama kunci kontak di on kan. Nah, ini untuk menguji kebocoran ini, juga menguji tekanan dan secara real ya guys. Kan kalau yang aslinya dia 2 detik atau 3 detik itu udah mati ya guys. Dengan ini kita bisa atur ya guys. Jadi bisa kita lihat tekanan aslinya ya guys. Kemudian untuk pembersihan injektor ini bisa uji injektor, misalnya kita uji banyak bahan bakar selama 1 menit itu ya guys. Jadi kita tinggal pakai timer ya guys. Kita nyalakan ini seperti ini. Nah, oke. Ini ketika stasioner ya guys, kedipnya. Tapi belum kita sinkronkan dengan RPM yang keberapa ini guys. 1500 RPM ya guys. Oke. Ini bisa digerakkan lagi ya guys dengan menggunakan TPS-nya. Mau TPS dari eksternal. Oke, ini TPS-nya ini sekitar 5K ya guys. Tempatnya Honda, ini bekasnya Beat. Dia bisa ngatur kecepatannya guys dengan TPS-nya. Jadi ini bisa nanti kita kasih nanti kasih buat ngukur TPS juga bisa. Tapi ini untuk yang mode 12 volt nggak bisa buat mengukur tekanan TPS, tapi cuma buat TPS itu bekerja langsung enggak. Jadi untuk uji coba TPS ya guys. Jadi nggak bisa mengukur tegangannya ya guys, karena ini pakai tegangan 12 volt. Beda dengan yang ini pakai tegangan 5 volt ya guys. Tapi ini elko-nya masih kurang. Ini elko-nya masih kurang guys, jadi ini masih terlalu cepat, dan kita akan dia lebih sinkron lagi dengan 1500 RPM yang real ya guys. Oke, kita matikan dulu. Nah, selain itu, jadi untuk membersihkan injektor bisa alat sederhana ini ya guys, terdiri dari 3 relay guys. Untuk membersihkan injektor, kemudian menguji debit BBM sebanyak apa BBM per menit ya guys. Kalian mau pakai timer jam pakai di HP juga bisa guys. Ini kalian pakai gelas ukur ya. Oke, menguji tekanan pompa dan menguji kebocoran injektor ya guys. Nih, selain itu ini juga bisa disimulasikan untuk membuat motor karburator menjadi injeksi ya guys. Jadi bisa langsung pakai ini ya guys, modul seperti ini. Tinggal kalian on kan secara bersamaan. Setelah motornya, pengapiannya juga pakai pengapian biasa. Ini sudah bisa untuk menyalakan motor dan bisa digas. Kalau kalian punya throttle bodinya, bisa juga di sini terapkan. Jadi bisa mengatur kecepatan injektornya. Kita buka tutup injektornya, kemudian pompanya dia tetap tekanannya segitu ya guys, untuk mengatur
tekanan pompanya. Itu kalian bisa pakai keran, jadi setelah out dari pompa itu kalian ada tambahan keran kembali ya guys, untuk mengatur tekanannya di 42 PSI ya guys. Kalau enggak itu biasanya sampai 80 PSI, itu bikin selangnya cepat jebol, injektornya juga guys. Oke, tapi kalau kalian udah pakai pompa yang satu set itu kalian nggak usah pakai tambahan, ini langsung ke injektor langsung guys, dari selang pompa bensin langsung ke injektor nggak apa-apa. Ini nggak usah pakai titik pusher atau titik apa di magnet ya guys. Jadi cuma alat sederhana ini sudah bisa membuat motor injeksi ya guys, karburator jadi injeksi. Tapi masih kayak gini, ini juga ada kelemahannya guys, ini sering miss, jadi dia kraket nggak mau bergerak seperti ini guys. Ketika dia dapat arus yang mendadak atau arus yang sering begini-gini, nah dia bisa kraket guys. Makanya saya baru mencari cara gimana caranya biar hasilnya seperti ini tapi nggak ada trouble seperti itu. Saya harus menguji coba guys. Saya pakai IC55 yang kemarin, tapi nggak pakai relay guys, tapi harus pakai saklar yang sifatnya sama kayak relay, pakai MOSFET atau pakai autocoupler ya guys, sekitar 2 itu ya guys, karena di ECM itu ada autocoupler ya guys, sebagai saklar pengganti dari relay itu guys. Kalau relay kan ada trouble-nya, dia bisa kraket dan bisa ausnya lebih cepat, tapi kalau MOSFET atau autocoupler itu enggak, dan itu lebih tahan lama ya guys. Oke, jadi kalau kalian mau membuat alat ini cukup dengan 3 buah relay guys. Ini sudah bisa untuk menguji tekanan BBM, injektor, pembersihan injektor, debit BBM, pompa, kebocoran injektor, dan membuat motor injeksi, motor karbu jadi injeksi dengan bahan yang murah tanpa perlu ECM ya guys, cuma model relay. Oke, jadi ini cuma pakai apa ini, jadi cuma pakai Elco 2, ini harusnya 300 mikrofarad ya guys, atau 400 mikrofarad, itu nanti sudah sama kayak 1000 rpm di titik bawah. Jika kalian pakai ini 500k 5k ya guys, atau TPS dari Honda ya guys. Kalau dari Yamaha beda lagi guys, nanti dari Honda. Kemudian untuk indikatornya kalian harus pakai ini guys, resistor 1k ya guys. Lampunya terserah kalian mau warna apa. Jadi ada indikator 1, yang ini harus biasanya dekatin sama injektornya guys, jadi biar tahu nanti injektornya aktif atau enggak. Yang kedua ini nanti deketin sama pompa, jadi pompanya benar-benar aktif. Kedua adalah saklar ini ya guys. Nah, untuk komponennya seperti ini guys, ini untuk sambung-sambungannya seperti ini. Jadi ini menggunakan basis main ya guys. Di kabelnya hitam ini main, plusnya cuma 1 ya guys, seperti di ECM ya guys. ECM itu dia menggunakan basis main ya guys, jadi saya ikut-ikutan basis main ya guys. Plusnya cuma 1 ya guys, ini plusnya masuk ke sini untuk menggerakkan ini yang bikin flasher ya guys, atau flasher yang bikin kedip-kedip cepat. Kemudian habis kedip-kedip cepat itu dia kan diatur relay ini, kemudian dia masuk ke sini guys. Nah, untuk mengatur relay yang tengah ini baru untuk mengatur injektor. Nah, kemudian yang relay ini untuk mengatur pompa ya guys, untuk mengatur pompa. Jadi kalau pakai IC55 nanti IC ini masuk ke relay bisa,
tegangan 5 volt bisa. Jadi dari tegangan 5 volt masuk ke tegangan 5 volt, lalu 12 volt bisa langsung jumper ya guys. Tapi ini pakai yang 12 volt ya guys. Ini dia 12 volt, semuanya 12 volt ya guys. Jadi dia langsung jumper, mainnya langsung jadi satu. Mainnya di sini ya guys. Tapi ini sudah cukup semuanya, plusnya cuma satu. Jadi ini basis main. Output ini untuk ke main injektor. Output yang satu lagi untuk main ke pompa ya guys. Ini misalnya contohnya pompanya ya guys. Kita berpakai kipas. Dari pompanya lupa bawa, saya punya sekenan ya guys, bekas yang rusak. Oke, sekian dan terima kasih ya guys. Ini baru prototipe, nanti kita bikinin kotaknya ya guys. Halo guys, ini dia guys, TPS bisa ngerakin injektor guys. Tuh pompanya juga bisa guys. Model relay aja guys, mudah guys buatnya. Kedipnya bisa diatur oleh TPS guys. TPS pelan, TPS bentar. Ya ini dia guys, ini injektornya guys. Kan nggak lihat semprotannya dah. Ya nggak ada ini loh guys, nggak ada bahan bakarnya. Itu kita kipasin ya guys. Itu ibaratnya pompanya guys. Nah ini ECM nya guys. ECM nya cuma pakai relay aja guys. Tuh relay elko dan apa itu guys, kayak resistornya cuma 3, lampu 2 sama TPS guys. Nih bisa diperlambat, bisa dipercepat. Nih dengerin suaranya guys.